Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Jufrizen SE MSI yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tirta Maya. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Alvina Nabila. Saya sebagai pemateri. Pagi-pagi menggoreng terasi, saat makan jangan berisik. Saya di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asik. Harapannya, Bapak dan teman-teman sekalian akan bisa memahami keunggulan serta manfaat dari penjelasan mengenai emosi dan suasana hati yang akan kami bawakan kali ini. Baiklah, yang pertama akan kita bahas ialah apa itu emosi. Emosi atau emotion adalah perasaan-perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu serta reaksi terhadap seseorang atau sesuatu. Emosi juga dapat dikatakan reaksi terhadap seseorang terhadap kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Menurut Robin and Judge 2015, emosi bisa bernuansa positif maupun negatif. Menurutnya, emosi adalah perasaan seseorang yang intens, yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu dan timbul karena adanya peristiwa khusus yang dialaminya. Perasaan gembira, semangat, bahagia, damai, rileks, tenang, suka, dan cinta adalah contoh-contoh emosi yang positif. Sedangkan marah, tersinggung, benci, sedih, depresi, kecewa, maupun lainnya adalah contoh emosi yang negatif. Emosi tersebut cepat datang dan pergi, tergantung dari suasana hati pada saat itu. Selanjutnya, emosi dasar. Para peneliti menyebutkan emosi dasar yaitu emosi universal esensial. Terdapat 5 emosi umum yaitu marah, takut, sedih, bahagia, dan jijik. Emosi selalu timbul sebagai ekspresi atau interpretasi dari suatu peristiwa yang dirasakan atau dihadapi. Semakin dekat dua emosi satu sama lain dalam skala ini, semakin mungkin orang akan bingung membedakannya. Selanjutnya, fungsi emosi. Tentu saja emosi membuat orang melakukan hal yang tidak rasional. Charles Darwin mengambil sebuah pendekatan yang lebih luas dalam The Expression of the Emotion in Man and Animal. Darwin menyatakan bahwa emosi berkembang seiring waktu untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Tentu saja emosi sangatlah berguna karena untuk memotivasi orang untuk terlihat dalam tindakan mengumpulkan makanan, mencari tempat berlindung, memilih pasangan, dan memprediksi perilaku manusia lainnya. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional dengan menilai, memahami, dan mengatur emosi itu sendiri. Kecerdasan emosional telah menjadi sebuah konsep yang kontroversial dalam perilaku organisasi, dengan argumen-argumen yang mendukung dan menentang viabilitasnya. Berikut argumen-argumen yang mendukung viabilitasnya. Itu ada 3. Yang pertama, daya tarik intuisi. Hampir semua orang setuju bahwa kecerdasan emosional itu penting. Intuisi membuat seseorang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengontrol emosinya sendiri, dan mengatasi interaksi sosial dengan baik.
mempunyai keunggulan di dalam dunia bisnis. Yang kedua, kecerdasan emosional memprediksi kriteria masalah. Bukti menunjukkan bahwa meskipun lemah, tetapi secara konsisten positif berhubungan dengan performa kerja. Yang ketiga, berbasis biologi. Menurut sebuah studi, orang dengan kerusakan di bagian otak yang mengatur proses emosi mempunyai tingkat inteligensi yang sama dengan standar daripada orang tanpa kerusakan yang sama, tetapi mereka mempunyai skor yang jauh lebih rendah dan terganggu saat membuat keputusan dengan baik. Berikut argumen-argumen yang menentang viabilitasnya. Itu ada 3. Yang pertama, peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat dengan definisi. Ada beberapa definisi tentang kecerdasan emosional yang menyebabkan para peneliti tidak bisa sepakat akan arti dari kecerdasan emosional. Beberapa peneliti berfokus pada kecerdasan emosional dengan menggunakan tes jawaban benar dan salah untuk mengukur kemampuan mengendalikan dan mengenali emosi. Yang kedua, kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Bermacam kritik menimbulkan pertanyaan bagaimana cara mengukur kecerdasan emosional. Karena kecerdasan emosional merupakan sebuah bentuk kecerdasan, banyak yang berpendapat harus ada benar dan salah dalam jawabannya. Yang ketiga, kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Kecerdasan emosional sangat dekat dengan kepintaran dan kepribadian sehingga mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Maka, kecerdasan emosional tidak mempunyai hal khusus untuk ditawarkan. Nah, apa itu suasana hati? Suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa yang spesifik sebagai stimulus atau respon yang terjadi setelah merasakan, melibatkan aspek biologis dan durasi terjadinya biasanya panjang atau lama, bisa dalam hitungan hari, bulan hingga tahun. Suasana hati dasar. 1. Afeksi positif. Afeksi positif sebagai sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi positif spesifik seperti ketertarikan, menunjukkan kesenangan dari seseorang, dan aktif untuk menghidupi kehidupan. Afek positif yang tinggi adalah keadaan di mana seseorang merasakan energi yang tinggi, konsentrasi penuh, dan keterlibatan yang menyenangkan. Sedangkan afek positif yang rendah dikarakteristikan oleh kesedihan dan kelelahan. Yang kedua, afeksi negatif. Afek negatif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, dan kecemasan pada ujung yang tinggi, dan kebosanan, depresi, dan kelesuhan pada ujung yang paling rendah. Dari keadaan sulit serta pengalaman yang tidak menyenangkan terkait keterlibatan dalam hubungan sosial, diantaranya rasa marah, perasaan bersalah, atau gelisah. Selanjutnya, perbedaan emosi dengan suasana hati. Emosi lebih disebabkan oleh peristiwa spesifik dan lebih cepat datang dan pergi atau memiliki durasi yang singkat. Emosi juga cenderung menunjukkan oleh ekspresi wajah seperti senang, sedih, dan marah, terutama emosi yang memiliki keragaman yang banyak dan spesifik seperti amarah, takut, kesedihan, kebahagiaan, jijik, dan terkejut. Biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas.
Suasana hati tidak diarahkan kepada penyebab yang seringkali umum dan tidak jelas. Suasana hati ini bertahan lebih lama atau jam atau hari. Dari emosi bisa sampai berhari-hari. Suasana hati tidak berindikasi menunjukkan ekspresi yang jelas dan juga bersifat kognitif, yaitu dapat menyebabkan kita berpikir atau khawatir semesta waktu, lebih umum, atau dua dimensi utama afeksi positif dan afeksi negatif yang dirangkai oleh emosi spesifik beragam. Sumber-sumber emosi dan suasana hati itu terdiri dari kepribadian, cuaca, waktu dalam hari, aktivitas sosial, stres, tidur, umur, dan jenis kelamin. Apa itu afeksi? Afeksi adalah berbagai perasaan yang dialami oleh seseorang yang dapat bentuk emosi atau suasana hati. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Bagaimana kita mengetahui bahwa emosi dan suasana hati bisa memperbaiki kemampuan kita dalam menjelaskan dan memprediksi proses seleksi di dalam organisasi, mengambil keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik interpersonal, negosiasi pelayanan terhadap pelanggan, sikap kerja dan perilaku penyimpang dalam tempat kerja. Kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu emosi dan suasana hati adalah dua aspek penting dalam kehidupan manusia. Memahami perbedaan dapat membantu kita untuk mengelola perasaan dan meningkatkan emosi sangat berperan penting dalam kehidupan. Emosi positif dapat membuat seseorang selalu merasakan kebahagiaan sehingga seseorang selalu menginginkan untuk merasakan emosi positif, berbanding terbalik dengan emosi negatif yang selalu dihindari oleh setiap orang. Emosi negatif yang selalu dihindari juga memiliki dampak positif dalam kehidupan. Baiklah, sebagai penutup, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Perahu kecil berlayar ke Atlanta, diterjang gelombang saat berkelana. Presentasi ini hanya sekedar data, semoga tetap memiliki makna. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.